Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada kumpul ya semua ya? Sudah, Ibu. Oke, sebentar. Baik, coba dibuka itunya, videonya biar Ibu tahu kalian itu ada dan, nah oke. Oke, yang lain coba dibuka ya, jangan sampai dosennya rapi banget. Baik, mari kita mulai perkuliahan dengan pertemuan kelima ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari pada hari ini dan waktu yang sudah kita luangkan menjadi bagian dari amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicatat ya, dan apa namanya bermanfaat buat kita semua, baik di saat-saat sekarang maupun di masa-masa yang akan datang, dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pada hari ini adalah tentang teori pertukaran ya. Teori pertukaran yang akan dibahas oleh kelompok 4 ya. Dipersilahkan untuk mempresentasikan PowerPoint yang sudah kalian buat. Silakan. Iya, Ibu, saya Putri Asyifa, Ibu. Saya izin nge-share screen ya, Bu. Ya, silakan. Apa sudah terlihat? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang teori pertukaran. Partner saya ada Rama Kartika Praja, dan selanjutnya ada Alvin, ada Muhammad Alvin. Yang pertama ada pengertian teori pertukaran. Pertukaran berasal dari kata dasar tukar yang memiliki arti memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu yang bernilai sama atau barter. Terus kedua pihak memiliki kegiatan pertukaran, melakukan kegiatan pertukaran karena memiliki tujuan yang sama dan sepaham. Objek dari pertukaran bukan hanya barang, tapi bisa juga berupa jasa. Menurut The New Illustrated Dictionary, yang biasanya dipertukarkan adalah uang, catatan penting, deposito bank, kata-kata, pandangan-pandangan tentang suatu hal. Yang selanjutnya ada teori pertukaran menurut George Casper Humans. George lahir di Boston pada tahun 1910. Selanjutnya pada tahun 1932 Humans menerima gelar sarjana muda dari Harvard University. George dikenal dengan teori pertukaran sosial pada peringkat mikro, yaitu dalam konteks psikologi.
Beliau percaya bahwa struktur manusia tidak berlaku secara semula jika di luar jangkauan pemikiran manusia seperti mesin. Sesuatu yang berlaku itu merupakan perilaku ataupun tindakan manusia itu sendiri. Eh, prinsip dasar dari social exchange adalah distribute justice, yaitu aturan yang mengatakan bahwa sebuah imbalan harus sebanding dengan investasi. Seseorang dalam hubungan pertukaran dengan orang lain akan mengharapkan imbalan yang diterima oleh pihak itu sebanding dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan. Makin tinggi pengorbanan, makin tinggi juga imbalan dan keuntungan yang diterima oleh setiap pihak harus sebanding dengan investasinya. Letak pembeda utama teori Humans ini memiliki 3 ciri dasar, yaitu perilaku sosial. Pada pokoknya ialah proses pertukaran perilaku. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rama Kartika Praja. Silakan. Terminologi utama yang mendasari proposisi teori Humans ada 5. Yang pertama ada proposisi sukses. Proposisi ini berarti bahwa semakin besar kemungkinan seorang untuk melakukan sesuatu jika di masa lalu orang tersebut telah mendapatkan manfaat yang berarti bagi dirinya, semakin sering juga orang itu menerima manfaat yang berguna di masa lalu, maka makin sering seorang itu melakukan hal yang sama. Begitu pula jika ia sering menerima hadiah beberapa persetujuan atas tindakannya dari orang lain, maka ia juga akan sering memberikan perlakuan yang sama bagi orang tersebut. Yang kedua ada proposisi pendorong. Homans menyimpulkan dari proses generalisasi dalam kecenderungan memperluas perilaku dalam keadaan serupa, keberhasilan seseorang mendapatkan manfaat dari tindakan yang dilakukan mungkin akan mendorong orang tersebut untuk merubah perilakunya pada arah yang sama. Tetapi proses diskriminasinya juga penting, artinya manusia sebagai aktor mungkin hanya melakukan tindakan dalam keadaan khusus yang terbukti sukses mendapatkan manfaat di masa lalu. Bila kondisi yang menghasilkan kesuksesan itu terjadi terlalu rumit, maka kondisi serupa mungkin tidak akan berubah perilaku. Yang ketiga ada proposisi nilai. Contohnya, bila hadiah yang diberikan masing-masing pada orang lain amat bernilai, maka makin besar kemungkinan aktor tersebut melakukan tindakan yang diinginkan ketimbang jika hadiahnya tidak bernilai. Disinilah Hamas memperkenalkan konsep hadiah dan hukuman. Hadiah adalah tindakan nilai positif, maka tinggi nilai hadiah makin besar kemungkinan mendatangkan perilaku yang diinginkan. Menurut Hamas, hukuman merupakan alat yang tidak efisien untuk membujuk orang mengubah perilaku mereka, karena orang dapat bereaksi terhadap hukuman menurut cara yang tidak diinginkan, sehingga perilaku ini akan cepat dihentikan. Sedangkan hadiah lebih disukai, tapi persediaannya makin terbatas. Homan menekankan bahwa teori ini bukanlah teori hedonitis. Menurutnya, hadiah dapat berupa materi atau uang, tetapi juga bisa berupa penghargaan dari orang lain. Yang ketiga ada proposisi persetujuan agresi. Menurut konsep frustasi dan marah menurut Homans lebih mengacu pada keadaan mental. Menurut Homans, bila seorang tidak mendapatkan apa yang ia harapkan, ia akan menjadi kecewa atau frustasi. Homans selalu menyatakan bahwa frustasi terhadap harapan seperti itu tak selalu mengacu pada keadaan internal. Kekecewaan dapat pula mengacu pada seluruh kejadian eksternal yang tak hanya dapat diamati oleh aktor itu sendiri tetapi juga orang lain. Yang kelima ada proposisi rasionalitas. Proposisi rasionalitas Homans ini sangat jelas dipengaruhi oleh teori pilihan rasional. Menurut istilah ekonomi, orang yang bertindak sesuai dengan proposisi rasionalitas adalah orang yang memaksimalkan kegunaannya. Manusia sebagai aktor akan membanding-bandingkan jumlah hadiah dari hasil tindakan yang akan mereka lakukan. Mereka pun akan memperhitungkan kemungkinan hadiah yang benar-benar mereka akan terima. Hadiah yang bernilai tinggi akan diturunkan nilainya. Ya, jika aktor membayangkan hadiah itu tak mungkin dicapai, sebaiknya hadiah yang bernilai rendah akan ditingkatkan jika aktor membayangkan hadiah itu dicapai dengan mudah. Putra selanjutnya. Next, Tre.
Teori pertukaran menurut M. Blau. Peter M. Blau adalah seorang tokoh exchange and power in social life adalah kontribusi Blau pada teori pertukaran masa kini. Ia mengembangkan teori pertukaran yang tidak terbatas pada kelompok primer berskala kecil, tetapi menerapkannya pada kelompok sosial yang lebih luas. Dalam teori pertukaran ini, Peter Blau mengatakan tidak semua perilaku manusia dibimbing oleh pertukaran sosial, tetapi dia berpendapat kebanyakan memang demikian. Social exchange yang dimaksudkan dalam teori Blau ialah terbatas pada tindakan-tindakan yang tergantung pada reaksi-reaksi penghargaan dari orang lain dan berhenti apabila reaksi-reaksi yang diharapkan itu tidak muncul. Dengan menggunakan paradigma menurut ahli sosiologi dari Amerika, yaitu Peter Blau ini, beliau menempatkan dirinya pada permasalahan yang bersumberkan proses sosial mengatur struktur komuniti dan struktur sosial yang sangat kompleks, dari proses yang meluas pada aktivitas seharian, hubungan antar individu dan hubungan pribadi antar mereka. Next, ini referensi yang kami gunakan. Sudah? Sudah Ibu, baik sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami buka sesi pertanyaan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu. Aku mau nanya dong, Putra. Boleh silakan Tarisa. Apa pengaruh keterikatan kerja pada pertukaran atasan dan bawahan terhadap apa pengaruh pertukaran pada atasan dan bawahan terhadap keterikatan kerja? Boleh pelan-pelan nggak? Maaf. Apa pengaruh pertukaran pada atasan dan bawahan terhadap keterikatan kerja? Oke, terima kasih. Silakan yang lain. Ada yang ingin bertanya? Rati, mau nanya ya? Nggak kedengeran, Ti, suaranya. Boleh, Ti, ketik aja. Boleh di chat aja, Ti.
Oke, Rati. Di notes dulu ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Mau tanya dong. Boleh, Naan. Silakan. Tadi kan ada teori pertukaran menurut George Casper ya. Nah, Ya. apakah teori tersebut ada dalam masyarakat Indonesia? Kalau ada, tolong jelasin. Masih. Oh ya, oke, oke. Semuanya, Ibu izin, kalau kami izin berdiskusi dulu karena sudah ada 3 pertanyaan. Ya, silahkan diskusi dulu. Baik, Ya, terima kasih. jangan lama-lama diskusinya ya. Oke, Bu. Izin menjawab pertanyaan Ratih yang pertanyaannya menurut kelompok kalian tentang pertukaran sosial melalui online dating kayak Tinder gitu-gitu itu pengaruhnya lebih ke positif atau negatif. Kalau menurut aku itu lebih banyak ke negatifnya sih. Yang pertama, kalau misalnya positifnya ada, positifnya kita jadi lebih kenal sama orang-orang di luar daerah kita, lebih kenal sama orang-orang di luar negara kita bahkan sekalipun. Cuman negatifnya adalah eh, udah menurut saya udah banyak kasus yang dimana banyak kekerasan yang terjadi karena ibaratnya kita ketemu nih sama orang baru yang lewat aplikasi kayak gitu-gitu. Terus ya jadinya itu tuh ibaratnya kayak kita belum belum kenal satu sama lain tapi udah memutuskan untuk ketemu yang kita nggak tahu dia asli asli sifatnya kayak gimana. Itu kan resikonya gede banget, apalagi kita perempuan. Ya kan, jadi menurut saya untuk online dating kayak gitu, kayak Tinder gitu, itu lebih banyak ke negatifnya. Mungkin dari audiens ada yang ingin menyangkal atau ingin eh, menambahkan pendapat saya, dipersilahkan. Mungkin kalau mungkin dari jawaban saya ada yang kurang ini tih, atau sudah jelas?
Oke, Ti. Pertanyaan yang selanjutnya bentar ya, Ti. Dijawabnya nanti dulu bentar. Mau mau izin menjawab pertanyaan dari tadi ini siapa tuh tadi namanya? Tarisa. Mau jawab pertanyaan dari Tarisa. Pertanyaannya apa pengaruh pertukaran pada atasan dan bawahan terhadap keterikatan kerja? Kalau menurut saya itu sangat berpengaruh karena ya ibaratnya atasan butuh bawahan, bawahan butuh atasan, atasan butuh jasanya bawahan, sedangkan bawahan butuh gajinya dari atasan gitu. Apa dari audiens ada yang ingin menambahkan? Iya, aku mau nambahin. Boleh. Contohnya kayak di saat karyawan mempercayai bahwa atasan memperhatikan mereka dan memperlakukan mereka dengan adil, maka karyawan tersebut akan memberikan respon dengan mempercayai atasan mereka dan memenuhi kewajiban mereka terhadap pekerjaan dengan sebaik mungkin karena mereka saling memiliki keterikatan. Seperti itu, Tarisa. Ya, makasih ya. Dari yang lain apa ada yang ingin bertanya lagi? Untuk pertanyaan Amanda Iftinaan masih dicari jawabannya ya. Saya mau tanya, Boleh. Nabila Soraya silakan. apakah dengan mengorbankan sesuatu kita akan mendapatkan yang lebih baik? Dan apakah teori pertukaran ini sudah berjalan dengan baik di kehidupan sehari-hari? Oke. Kasih Nabila Soraya. Izin menjawab pertanyaan Nabila Soraya. Pertanyaannya, apakah dengan mengorbankan sesuatu kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik? Kalau menurut
kalau di konsep ini sih itu lebih ke sama gitu maksudnya. Misalnya kita ngasih barang, ya kita dapatnya barang juga. Cuman kalau lebih baik sih mungkin enggak, tapi kayak sama gitu loh, bernilai sama. Cuman lebih baiknya itu karena kita sedang membutuhkan barang itu, terus kita dapat kan berarti eh, apa yang kita mau kan ini nih ke apa tercapai dan terpenuhi. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah teori pertukaran ini sudah berjalan dengan baik? Menurut saya sudah, karena kita semua sekarang udah paham eh, gimana teknisnya, terus gimana apa namanya, gimana gimana berjalannya pertukaran di Indonesia sekarang. Gitu Nabila Soraya, apa ada dari audiens ada yang ingin menambahkan? Atau pemaparan dari aku udah cukup, Nabila? Iya, sudah cukup. Terima kasih, Putre. Baik, sama-sama. Jadi tadi pertanyaannya apa? Yang barusan, Bu. Tadi pertanyaannya apa? Apakah dengan mengorbankan sesuatu kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik? Dan apakah teori pertukaran ini sudah berjalan dengan baik? Itu, Ibu. Oh, ya. Silakan dibuka lagi termin yang lain atau ada pertanyaan lain? Masih ada 2 pertanyaan, Bu. Rencananya mau kita silakan. selesaiin dulu, setelah itu baru kita buka. Ya. Mau izin menjawab pertanyaan Ratih juga. Tadi kan ada pertanyaan tambahan ya. Kalau misalnya dalam konteks pertukaran sosial, soal pekerjaan atau bisnis lewat online itu gimana, Treh? Sebenarnya menurut saya ada positif ada negatifnya juga, tapi eh, saya tidak memutuskan ya, maksudnya lebih banyak positifnya atau banyak negatifnya. Mungkin nanti dari para audiens ingin menambahkan atau menyanggah pernyataan saya. Kalau dari positifnya, mungkin kan ini kan lewat bisnis lewat online. Itu akan lebih banyak orang tahu kalau kita tuh punya bisnis, itu akan bakal lebih banyak orderan juga karena online kan udah skalanya besar gitu kan. Nah, kalau untuk negatifnya, sekarang tuh banyak banget penipuan yang terjadi karena bisnis online. Terus soal pekerjaan juga banyak penipuan sekarang lewat online. Jadi mungkin dari para audiens ada yang ingin menambahkan atau eh, membantu saya memutuskan itu banyakkan negatifnya atau banyakkan positifnya gitu. Karena menurut saya ada positif ada negatifnya juga sih. Gitu Rati. Mungkin dari Ratinya bisa menilai sendiri banyakkan positifnya atau banyakkan negatifnya. Kurang lebihnya seperti itu. Sama-sama. Berarti Ibu tinggal pertanyaan Amanda Iftinaan ya. Sedang dicari oleh Rahma Kartika Praja. Saya akan menjawab pertanyaan Amanda Iftinaan. Jadi pertanyaannya, teori pertukaran menurut George Homans, apakah diterapkan dalam Indonesia? Nah, tadi kan kalau menurut George Homans, teori pertukaran itu kan lebih kepada sosial pada perangkat
pada perangkat mikro, yaitu lebih ke psikologi manusianya. Jadi menurut saya lebih ke individu seorang tersebut. Di segala sesuatu yang berlaku itu merupakan perilaku ataupun tindakan manusia itu sendiri, di mana ia dipengaruhi tindakan serta pemikiran seseorang. Dalam struktur sosial yang telah ada, seseorang itu tidak dapat menggambarkan sesuatu kejadian itu dapat dipengaruhi perilaku atau tindakan orang lain dari segi tindak balas ataupun sebagainya. Nah, pernyataan tersebut tuh dikatakan oleh Homans selalu bersifat struktur, maka ia dapat menggambarkan ciri-ciri atau sifat bagi seluruh kaum fungsionalisme. Seperti itu, Amanda. Oke, baik. Terima kasih, Rahma. Kami akan membuka sesi pertanyaan untuk yang kedua. Pada yang ingin bertanya, silahkan. Putre, izin bertanya. Boleh. Eh, Silakan. Ya, kan tadi dalam PPT kalian itu menjelaskan bahwa social exchange itu terbatas pada tindakan-tindakan yang tergantung pada reaksi-reaksi penghargaan dari orang lain. Maksud dari pernyataan tersebut itu apa ya? Kalau misalkan ada contohnya, tolong berikan contohnya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Apa dari para audiens ada yang ingin bertanya? Apa ada yang ingin bertanya lagi dari para audiens? Izin bertanya, Putra. Iya, boleh. Bentar. Menurut kelompok kamu, etika dalam teori pertukaran itu bagaimana dan teori pertukaran yang dilarang oleh agama itu apa aja? Dah, terima kasih. Sama-sama. Ibu, kami izin berdiskusi dulu ya, Ibu, karena sudah masuk beberapa pertanyaan. Ya, silahkan.
izin jawab pertanyaan Putri Narulita. Untuk pertukaran barang yang dilarang sama agama itu yang bersifat riba. Kayak misalnya sejenis emas dengan emas, perak dengan perak. Itu eh iya, itu. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk pertanyaan pertamanya lagi aku cari ya Putri. Nih, maksudnya tadi pertanyaannya social exchange terbatas. Apa maksud dari social exchange yang apa yang dimaksud dengan social exchange? Yang terbatas dari itu apa maksudnya? Maksudnya itu hakikatnya adalah suatu aktivitas dari Apa pertanyaannya yang kedua, yang berikutnya? Apa pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya itu ada yang tadi social exchange itu terbatas dari ini dari Angelina Bu. Social exchange itu terbatas dari tindakan-tindakan manusia. Itu apa maksudnya? Terus kalau terus berikan contohnya. Oh, itu kamu yang Iya. harus jawab ya, karena yang mempertanggungjawabkan penulisannya. Oke, Bu. Putra masih bisa nanya nggak ya? Boleh Hasina. Oke, makasih. Mau izin nanya, apakah setiap tindakan manusia itu dapat dikatakan sebagai social exchange? Terus terkait cost and rewards, apakah bisa diterapkan dalam kelompok? Kalau misalkan bisa, boleh gak dikasih contohnya mengenai cost and rewards yang dapat terjadi dalam hubungan antar kelompok? Makasih. Oke, Hasina. Ibu kita izin berdiskusi lagi ya, Bu. Ya, silakan.
Itu di depan ada ayo silahkan. Ya, Bu, saya mau izin menjawab pertanyaan Hasina. Pertanyaannya apakah semua tindakan semua tindakan manusia itu merupakan social exchange? Kalau menurut saya tidak, karena pada dasarnya social exchange itu eh, memandang hubungan mereka dengan konteks ekonomi, yaitu menghitung cost dan membandingkan dengan reward yang didapat. Kan kalau menurut saya kehidupan kita kan maksudnya nggak selalu tentang ekonomi gitu loh, nggak selalu tentang mm, menghitung cost dan mendapatkan reward gitu. Itu jawaban saya untuk yang pertanyaan pertama dari Hasina. Terus selanjutnya terkait cost dan reward, apakah bisa diterapkan dalam kelompok?
Kalau menurut saya bisa. Contohnya, selanjutnya pertanyaannya itu ada contohnya. Kalau menurut saya contohnya kayak arisan. Kayak kita kan apa namanya bayar bareng-bareng gitu, nanti yang dapat itu rewardnya. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin dari audiens ada yang ingin menambahkan perihal pertanyaan dari Hasina. Atau Hasina udah cukup jelas dengan jawabannya? Nanti Ibu jawab. Oke, Bu. Nanti Terima kasih, pertanyaannya ya. Ya, baik, Bu. Ayo dilanjutkan lagi. Pertanyaannya sudah terjawab semua? Tinggal satu lagi, Bu. Silakan. Oke. Ibu maaf, untuk saat ini kan tinggal satu pertanyaan, yaitu dari pertanyaan Angelina. Dari kelompok kami belum mendapatkan jawabannya, Bu. Apa pertanyaannya? Social exchange itu terbatas pada tindakan-tindakan yang tergantung pada reaksi-reaksi penghargaan dari orang lain. Maksud dari pernyataan itu apa? Jika ada, tolong disebutkan contohnya. Nah, itu kalian yang menulis mestinya kan bisa mempertanggungjawabkan ya. Tapi poin yang ingin disampaikan dari tulisan itu apa? Yang kalian, jadi gini, setiap kita menulis sesuatu itu kita jangan hanya sekedar mengutip-ngutip gitu. Tapi yang jauh lebih penting adalah memahami tulisan itu ya. Memahami tulisan itu. Jadi kalau misalnya yang sudah kalian tulis itu bukan lagi tulisan orang lain, tapi itu sudah tulisan kalian.
yang kalian sudah bisa mempertanggungjawabkannya gitu. Nah, Ibu bisa aja jawab, tapi poin-poin yang kalian tulis itu apa? Poinnya apa yang ingin disampaikan dari teori pertukaran ini? Oke. Poin yang ingin kami sampaikan itu bahwa dalam hubungan pertukaran dengan orang lain akan mengharapkan imbalan yang diterima di setiap pihak itu sebanding dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan. Pokoknya semakin tingginya pengorbanan, maka imbalannya dan keuntungan yang diterima juga harus sebanding dengan yang investasinya gitu Bu, kayak yang kita keluarkan gitu. Ya. Itu yang pengen kita sampaikan. Ya, oke. Jadi semakin banyak tenaga dan pikiran yang kita keluarkan, maka semakin banyak atau seimbang pula hadiah atau imbalan yang diperoleh gitu kan? Betul Bu. Ya, oke. Sekarang ke Ibu ya. Nanti kalian bisa bertanya kalau ada hal-hal yang belum kalian pahami ya. Oke, materi kita pada hari ini adalah, coba yang lain-lain bisa dibuka nggak ininya? Jangan lupa kita nanti di foto ya, karena Ibu harus selalu menyetorkan foto ya. Materi kita pada hari ini adalah bicara tentang teori pertukaran ya, atau exchange teori ya. Teori pertukaran atau exchange teori yang berakar pada pemikiran filsafat sosial di abad ke-18. Jadi sebenarnya awalnya dia merupakan ilmu filsafat sebenarnya ya, yang kemudian dikembangkan di dalam sosiologi ya. Pemikiran ini berasal dari pemikiran utilitarian ya, yang dipelopori oleh Jeremy Bentham. Nanti kalian coba sesekali Google, cari tokoh filosof Inggris kalau tidak salah, itu namanya Jeremy Bentham. Jadi begini ya, kalau Ibu mungkin berkali-kali sudah sampaikan kepada kalian ya, kalau kita ingin memahami secara baik sosiologi, itu kita harus memahami dengan baik filsafat. Kalau kita ingin memahami dengan baik sosiologi, kita harus memahami dengan baik filsafat. Karena pemikiran-pemikiran atau teori-teori sosiologi itu berbasis lebih banyak itu dari filsafat ya. Dari filsafat. Jadi seorang sosiolog itu filosof pada saat yang bersamaan. Kalau Ibu itu sama filsafat itu Ibu cinta banget ya. Cinta banget Ibu sama ilmu filsafat itu ya. Karena filsafat itu ibunya ilmu ya. Ibunya ilmu yang cabangnya tuh kebanyak disiplin ilmu yang lain. Cabang filsafat itu ada di dalam psikologi, ada dalam sosiologi, ada di dalam studi-studi agama gitu ya. Kebetulan Ibu juga punya minat besar terhadap ilmu tasawuf gitu. Itu semuanya tuh dari filsafat ya. Semuanya dari filsafat. Kalau di dalam Islam, banyak banget filosof-filosof muslim ya. Filosof muslim, hanya saja kalau di dalam sosiologi yang populer hanya Ibn Khaldun. Padahal ada para filosof yang lain sebenarnya yang kurang dikembangkan. Nah, teori pertukaran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham ya. Teori ini teori pertukaran ini awal-awalnya dikembangkan oleh para ahli antropologi Inggris seperti B. Malinowski,
dan diperhalus oleh ahli antropologi Prancis seperti Marcel Mauss dan Claude Lévi-Strauss. Ya. Inti teori ini, inti filsafat ini adalah manusia itu adalah makhluk yang hidupnya itu mencari keuntungan ya, mencari keuntungan atau benefit dan sedikit mungkin tuh menghindari biaya. Kalau misalnya pun juga mengeluarkan biaya, maka dia harus memperoleh untung dari biaya yang dikeluarkan itu. Di dalam teori action teori ini juga disebut bahwa manusia dalam perspektif para penganut teori pertukaran merupakan makhluk yang mencari imbalan atau reward seeking animal. Nah, sampai di sini Ibu mau tanya kepada kalian. Ada yang punya sahabat dekat enggak? Di Ada, antara Bu. kalian ada siapa? Putri. Putri? Ya. Mana? Putri, siapa sahabat dekat kamu? Di rumah, Bu, paling. Mara Ya. di sini ada Mara, Bu. Mara. Kenapa Putri bersahabat dengan Mara? Pertama emang teman dari SMA, Bu. Dari SD, malah dari SD. Terus emang sering cerita juga sama Mara. Apa keuntungannya berteman dengan Mara, Putri? Tenang Bu hidupnya. Nah, oke. Nah, itulah pertukaran ya. Itulah pertukaran. Putri bersahabat dengan Mara itu karena satu, dia teman curhat ya. Jadi dia berfungsi sebagai psikolog yang kalau Putri konsultasi ke psikolog itu harus bayar, Put. Ya. Harus Betul. bayar. Dan jasa psikolog itu tidak murah ya, mahal dia. Yang kedua, dia membuat Putri tenang gitu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Jeremy Bentham bahwa manusia itu adalah makhluk yang makhluk pencari imbalan. Nanti diterangkan di dalam sosiologi, imbalan itu bukan hanya materi, ya, tetapi juga imateri. Ya. Imateri. Misalnya imateri itu begini. Ada orang yang bekerja di suatu tempat, gajinya itu tidak besar, gitu. Tapi membuat dia nyaman bekerja di situ karena lingkungan kerjanya baik, teman-temannya baik, gitu meskipun gajinya tidak terlalu besar, gitu ya, kayak begitu. Sama lah ya kayak seperti Ibu sekarang ini ya. Kalau misalnya berpikir tentang uang, menjadi dosen tuh tidak ada uangnya, ya. Beruntung Ibu sudah kaya duluan, gitu ya. Beruntung sudah kaya duluan, jadi nggak mikirin berapa gajinya, udah Ibu tutup mata aja, gitu. Tetapi Ibu merasa senang dengan mengajar ini, gitu. Kalau pikirannya uang, pasti nggak mau lah menjadi dosen. Apaan, pokoknya uangnya kecil deh, gitu kan, kayak begitu. Nah itu tadi, beruntung Ibu udah kaya duluan, gitu ya. Jadi udah nggak mikirin lagi lah, mau gaji dosen berapa kek, gitu kan, kayak begitu. Nah, demikian pula kalian, misalnya tadi Putri bersahabat dengan Mara. Mungkin Mara tidak memberikan bantuan secara keuangan atau secara ekonomi, tapi Mara memberikan ketenangan dan ada orang yang Putri bisa berbagi beban psikologis gitu. Nah itu tuh imbalan. Jadi imbalan itu bukan hanya
materi tetapi juga non materi ya. Itu kata Jeremy Bentham dan ahli teori pertukaran lainnya. Dalil utama ya, dalil utama dari teori pertukaran ini adalah satu, manusia selalu berusaha mencari keuntungan dalam transaksi sosialnya dengan orang lain. Manusia selalu berusaha mencari keuntungan dalam transaksi sosialnya dengan orang lain. Ia selalu berhitung untung dan rugi, ya. Manusia cenderung menyadari adanya berbagai alternatif yang tersedia baginya. Manusia itu bersaing satu dengan yang lain. Ya. Hubungan pertukaran secara umum antar individu berlangsung dalam hampir semua konteks sosial. Individu pun mempertukarkan berbagai komoditas tak berwujud seperti perasaan dan jasa. Tetapi teori ini sepertinya bisa dibantah ya. Karena pada hakikatnya ada manusia yang tulus ikhlas tuh ada ya. Yang tulus ikhlas itu ada manusia itu. Meskipun di antara 1.000 orang gitu, mungkin hanya 1 gitu atau 2 mencari orang yang tulus ikhlas itu ya. Sangat sedikit sekali orang yang mencari yang tulus ikhlas itu, sangat sedikit ya. Selalu misalnya manusia itu, tapi kan sebuah ilmu pengetahuan memang bicara bukan yang berbeda, ya, tetapi yang umum. Umumnya gitu. Jadi ilmu pengetahuan itu bicara tentang umumnya ya. Umumnya manusia itu berhitung untung dan rugi. Ya. Umumnya manusia itu berhitung untung dan rugi. Sangat sedikit sekali yang ikhlas itu ya, yang sangat ikhlas. Bahkan sedekah pun ya, sedekah pun misalnya kita sedekah gitu. Itu tuh kita masih berharap ada imbalan lebih. Karena ada ajaran bahwa kalau kita bersedekah maka akan diganti yang lebih banyak dari apa yang kita sedekahkan gitu ya. Jadi bahkan sedekah pun gitu, ada banyak orang itu tidak ikhlas gitu, tidak tulus ikhlas. Bahkan berharap ada imbalan yang lebih dari sedekah itu gitu ya. Padahal semestinya ya sedekah itu ya harus ikhlas semestinya ya, sedekah itu. Sedekah itu kayak kita, ini penting kalian ingat ya, memberi dengan ikhlas itu seperti kita buang air besar di pagi hari. Ya. Buang air besar di pagi hari, ya udah, keluar aja. Nggak usah kita ingat-ingat lagi. Ya. Nggak usah kita ingat-ingat lagi. Jangan sampai begini ya. Dulu kamu itu saya beri ini, sekarang kamu tidak tahu diuntung misalnya. Banyak tuh yang kayak begitu ya. Kamu sudah saya berikan ini, tapi kamu tidak ingat, tidak tahu diuntung gitu ya. Itu sakitnya tuh di sini tuh ya. Itu artinya apa? Bahkan kadang-kadang orang tua kita tuh juga seperti itu. Kita harus nurut kepada orang tua karena hidup kita dibiayai dan diurus oleh orang tua. Terus kita bisa nanya loh, emang gua pengen apa hidup di dunia ini? Kan ini urusan kalian nih, kelakuan kalian, gua bisa ada. Kan kita bisa bilang begitu sebenarnya ya. Ya, tapi ya tidak boleh. Tapi orang tua kayak begitu juga ngapain gitu ngungkit-ngungkit kepada anak.
emang anak pengen apa hidup di dunia ini? Kan ini urusan kelakuan kalian gitu. Sampai ada nih kita gitu ya, kayak begitu gitu. Itu artinya nggak ikhlas. Orang tua yang ikhlas itu yang ada anak ya disyukuri ya. Ada anak disyukuri. Kalau anaknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya gitu, ya kalau kita tidak ikhlas ya kecewa. Kalau kita ikhlas ya sudah, ya memang anaknya begitu kelakuannya, misalnya kayak begitu. Bahkan banyak orang tua yang punya anak berharap masa tuanya diurusin sama anaknya. Nah, kalau anaknya tidak ngurusin, terus dia kecewa gitu. Ya mestinya jangan kecewa gitu ya. Mestinya jangan kecewa karena anak punya urusan masing-masing dan punya takdirnya masing-masing ya, yang tidak harus terus-menerus mengurusi orang tua gitu. Nah, itu kebenaran dalil dari filsafat pertukaran ini. Bahkan orang tua terhadap anak pun masih mengharap imbalan, ya, masih mengharap imbalan, gitu. Dan kadang-kadang hubungan pertemanan pun itu mengharapkan imbalan. Memang yang ideal menurut Ibu ya, yang ideal adalah kita melakukan kebaikan itu ya ikhlas aja, yang ideal itu. Ikhlas aja kita. Labib berbuat baik kepada putri, misalnya meminjamkan catatan atau apa gitu ya. Ya ikhlas saja. Jangan sampai ketika putri tidak berbuat baik kepada Labib, Labib kecewa misalnya kayak begitu. Kalau kita ikhlas ya enggak, enteng aja hidup itu ya. Enteng nggak ada beban gitu. Pokoknya hidup ikhlas, tidak terlalu kebaikan kita itu tidak terlalu berharap gitu atau dibalikin lagi, itu lebih enteng hidup ya, lebih enteng hidup. Cuman memang hukum alam ya, ini hukum alam. Orang yang berbuat baik pasti dia memperoleh kebaikan, itu hukum alamnya ya. Orang yang berbuat jahat pasti juga mendapatkan kejahatan. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri sebenarnya. Ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, sebenarnya kita sedang berbuat jahat pada diri sendiri. Itu teori pertukaran. Teori pertukaran. Ini sebenarnya sejalan dengan ajaran Quran sebenarnya ya. Ini namanya kebenaran universal ya, kebenaran universal. Jadi di barat dibenarkan, di timur dibenarkan, di dalam ajaran agama dibenarkan. Jadi kata Quran, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik, sekecil apapun kebaikan itu, maka dia akan mendapatkan buahnya dari kebaikan yang dia lakukan. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat jahat, maka dia akan memperoleh kejahatan dari apa yang dia lakukan. Jadi, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini sejalan sebenarnya dengan teori pertukaran ya. Atau jangan-jangan nih teori pertukaran ini ngambil dari Quran, jangan-jangan ya. Jangan-jangan nih ya. Jangan-jangan gitu. Tapi kebenaran itu bisa universal ya. Kebenaran itu bisa universal. Kalau yang terkait dengan nurani, dia bisa berlaku di mana saja ya. Kebenaran itu universal. Cuman mungkin Ibu pernah tanya kepada salah seorang teman Ibu di Australia, apakah orang Barat itu mengenal ketulusan gitu?
Kata dia enggak. Gitu ya. Kata dia enggak. Orang Barat itu tidak mengenal, maksudnya nilai-nilai di dalam ajarannya memang tidak dikenal ketulusan. Jadi yang ada adalah untung rugi, gitu, untung rugi ya. Jadi bersahabat dengan seseorang itu atau berhubungan dengan seseorang itu, lu dapat apa, gitu ya, gua dapat apa, gitu, kayak begitu. Sementara kalau di dalam ajaran Islam ya, di dalam ajaran Timur pada umumnya ya, dan Islam lah, ketulusan itu ditekankan gitu, keikhlasan itu. Kalau kita berbuat baik ya berbuat baik saja gitu. Jangan diarep-arep kebaikan yang sama akan kita peroleh gitu. Karena kalau orang itu ternyata tidak membalas jasa kita, kebaikan kita, kecewanya itu di sini, di dada nih, kecewanya di hati. Ya kan, kayak begitu gitu. Jadi kalau kita tidak mengharapkan apapun, enteng aja hidup ini gitu ya. Bener loh, ibu tuh merasakan banget loh hidup enteng tuh ya. Hidup yang nggak punya beban gitu ya, enteng. Orang mau berbuat jahat kepada ibu ya silahkan aja. Oh, dia yang menanggung bebannya sendiri kejahatan itu kan kayak begitu. Jadi apa namanya? Apa namanya? Jadi kalau orang mau berbuat jahat misalnya kepada ibu gitu, mau ngomongin yang negatif gitu ya silahkan aja. Karena kita nggak bisa nopang lidahnya supaya menghentikan lidahnya supaya tidak ngomong apapun sama kita ya kayak begitu. Jadi enteng. Jadi hidup tuh aduh tenang banget ya, tenang banget. Ibu juga nggak kepengen juga menilai-nilai orang lain ya, ngomongin orang atau apa misalnya yang negatif gitu. Ngapain sibuk dengan orang lain sementara diri kita itu udah sibuknya udah tingkat dewa ya. Kadang-kadang tidur aja jam 12 baru bisa tidur karena pekerjaan terlalu banyak ya kayak begitu. Subuh harus bangun lagi gitu ya. Jadi nggak ada kesempatan untuk berbuat jahat kepada orang lain atau berpikiran negatif terhadap orang lain misalnya kayak begitu ya. Nah, jadi si teori pertukaran tuh begitu. Teori orang Barat itu memang katanya, kata teman ibu nih, yang orang Australia memang tidak mengenal ajaran ketulusan itu. Ajarannya adalah ajaran timbal balik. Gitu. Lu dapat apa, gue dapat apa. Ini sesuai dengan teori pertukaran ini, gitu ya, kayak gitu. Nah, teori pertukaran di dalam sosiologi itu dipelopori oleh Josh Homans, ya. Dipelopori oleh Josh Homans. Menurut Homans, orang terlibat dalam tindakan tertentu itu adalah untuk memperoleh ganjaran atau sesuatu dan menghindari hukuman, kata Homans. Orang terlibat dalam tindakan atau melakukan sesuatu itu untuk memperoleh ganjaran dan menghindari hukuman. Teori ini dilandasi oleh prinsip transaksi ekonomi, di mana orang menyediakan barang atau jasa, dan sebagai imbalannya adalah memperoleh barang atau jasa yang diinginkan itu. Jadi teori ini berasal dari transaksi ekonomi sebenarnya. Jadi asumsi teori ini adalah interaksi sosial itu atau hubungan antar orang itu mirip dengan transaksi ekonomi. Namun bagi teori pertukaran, pertukaran sosial tidak hanya dapat diukur dengan uang saja. Karena hal-hal yang dipertukarkan itu adalah bisa hal yang nyata dan yang tidak nyata. Sebagaimana yang tadi Ibu contohkan,
Seseorang misalnya bekerja di sebuah perusahaan, tidak hanya mengharapkan ganjaran yang berupa upah, tetapi juga berupa kesenangan, persahabatan, dan kepuasan kerja. Menurut Homans, ya, pertukaran yang berulang-ulang mendasari hubungan sosial yang berkesinambungan antar orang tertentu. Misalnya, kalau Putri ulang tahun, misalnya. Kalau Putri ulang tahun, maka Mara itu memberi hadiah setiap Putri ulang tahun, misalnya. Nah, itu persahabatan kalian itu akan kuat, ya. Persahabatan kalian itu akan kuat karena karena kata si Homans, pertukarannya dilakukan secara berulang-ulang. Nah, sebaliknya misalnya, kalau Lulu ulang tahun, Mara tidak memberikan hadiah atau tidak tidak memberikan pertukaran yang seimbang, itu akan mudah retak dia. Itu akan mudah retak. Kok kayaknya nggak imbang gitu, kayaknya nggak imbang gitu ya. Kok kayaknya nggak imbang gitu. Sok aja. Orang itu ya akan dibaikin sama orang lain kalau dianya juga baik. Ya. Kalau dianya baik, orang itu akan dibaikin. Misalnya contohnya itu, setiap ulang tahun minimal mengucapkan selamat ulang tahun, minimal ya, minimal mengucapkan selamat ulang tahun. Memberikan perhatian pada ulang tahunnya misalnya. Orang tersebut kalau tidak lupa juga akan memberikan hal yang sama. Atau misalnya di antara keluarga salah seorang teman kalian itu sakit. Apakah bapaknya, apakah ibunya, apakah keluarga yang lain. Itu kalian nengok misalnya ya. Si sakit itu. Itu juga sama, akan berimbas kepada kebaikan yang sama. Gitu ya, kebaikan yang sama. Jadi kalau teman-teman kalian tidak memperhatikan kalian misalnya, jangan tanya kepada orang lain, tanya kepada diri sendiri, sudah baik apa enggak gitu, ya kan? Kalian sudah baik atau enggak? Ini kok enggak memperhatikan saya gitu. Ya, kamu sendiri memperhatikan orang lain atau enggak gitu ya, kayak gitu. Jadi kebaikan orang baik itu juga sebagai konsekuensinya akan dibaikin lagi sama orang lain. Orang akan diasingkan gitu ya, ya karena orang itu juga nggak bersosialisasi dengan orang lain. Misalnya seperti itu ya gitu. Seseorang, kata Homans, akan semakin cenderung melakukan tindakan jika tindakan tersebut makin sering disertai imbalan. Dari proses pertukaran semacam inilah muncul berupa kelompok, institusi, maupun masyarakat. Homans menjelaskan proses pertukaran dalam 5 proposisi, yaitu proposisi sukses, proposisi stimulus, proposisi nilai, proposisi deprivasi, dan deprivasisasi, dan proposisi restu agresi. Pertama, proposisi sukses. Semakin tindakan seseorang memperoleh imbalan,
maka semakin besar pula kecenderungan orang itu mengulangi tindakan tersebut. Yang kedua, proposisi stimulus. Jika tindakan di masa lalu terjadi stimulus tertentu atau serangkaian stimulus, maka semakin besar pula kecenderungan orang tersebut mengulangi tindakan serupa. Yang ketiga, proposisi nilai. Semakin bernilai hasil tindakan bagi seseorang, maka semakin cenderung ia melakukan tindakan serupa. Yang keempat, proposisi kelebihan kekurangan. Jika seseorang dalam tindakannya sering menerima imbalan tertentu, maka makin kurang bernilai imbalan yang selanjutnya diberikan kepadanya. Yang kelima, proposisi agresi pujian. Proposisi A, ketika tindakan seseorang tidak mendapatkan imbalan yang diharapkan, maka ia menjadi cenderung berperilaku agresif. Proposisi B, ketika tindakan seseorang menerima imbalan yang diharapkannya, khususnya imbalan yang lebih besar dari yang diharapkannya, ia lebih cenderung berperilaku menyenangkan. Yang keenam, proposisi rasionalitas, yaitu ketika memilih tindakan alternatif, seorang akan memilih tindakan sebagaimana dipersepsikannya kala itu, yang jika nilai hasilnya dikalikan, probabilitas keberhasilan adalah lebih besar. Ibu mau tanya kepada kalian, ada yang suka dapat hadiah enggak? Ada yang suka dapat hadiah enggak? Dari manapun. Coba ada yang bisa jawab? Pernah dapat hadiah enggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Dari mana? Coba, ini Dari ada Ratu. teman. Hadiah apa itu biasanya? Hadiahnya berupa jaket, gitu Bu. Dari teman? Iya, kerudung, kacamata, gitu. Hadiah apa biasanya itu? Hadiah karena apa? Hadiah ulang tahun. Amandanya suka ngasih lagi enggak ke teman itu? Suka, Bu. Ya. Coba satu-satu ceritanya. Amanda dulu, silakan. Kalau dapat hadiah itu dari siapa dan dalam konteks apa dia? Ayo Amanda dulu. Kayak dari sahabat-sahabat saya, Bu. Dalam konteks Ulang apa? tahun. Ya kayak ulang tahun gitu, Bu ya. Oke. Ada lagi? Kalau ikut undian-undian gitu enggak? Pernah sih, Bu. Yang kalau misalnya door prize gitu? Pernah, Bu. Pernah dapat? Pernah, Bu. Jadi coba perhatikan ya dalilnya si Homans ini. Semakin tindakan, ini proposisi sukses ya. Semakin tindakan seseorang memperoleh imbalan, maka semakin besar pula kecenderungan orang itu untuk mengulangi tindakan tersebut. Misalnya, karena setiap tahun dalam, Ibu lagi kurang sehat ya, jadi ngomongnya itu rada gagap, itu rada berat. Jadi proposisi yang pertama ya, proposisi sukses. Semakin tindakan seseorang memperoleh imbalan, maka semakin besar pula kecenderungan orang itu mengulangi tindakan tersebut. Jadi karena setiap ulang tahun kalian mendapat hadiah, maka
sebisa mungkin kalian merayakan hari ulang tahun itu di kafe mana atau di tempat apa yang kalian bisa mengundang teman-teman kalian. Kalian tetap mengeluarkan uang untuk mentraktir minum atau untuk mentraktir makan teman tersebut dengan harapan bahwa teman-teman kalian yang hadir itu memberikan hadiah kepada kalian. Begitu nggak kira-kira? Begitu nggak? Jadi kalian ngundang nih teman-teman makan di kafe mana atau di restoran mana gitu. Kalian keluar uang memang minta sama orang tua gitu ya kayak begitu. Tapi ada imbalannya juga kalian itu gitu. Nggak ikhlas selamatan enggak gitu ya, tetapi ada imbalannya. Imbalannya apa? Memperoleh hadiah dari teman-teman. Karena kata si Homan ya, karena kata Homan ini setiap ulang tahun mendapatkan hadiah, maka tiap tahun kalian merayakan ulang tahun. Gitu ya, kayak begitu. Itu proposisi sukses. Terus atau yang inilah yang sederhana-sederhana saja gitu. Gini. Belajar sama Bu Neng itu begini. Kalau pengen dapat A, pertama dia harus rajin, ya misalnya 100% mengikuti kuliah. Yang kedua, menyiapkan dengan baik materi yang dipresentasikan dan menyiapkan makalah dengan baik materi tersebut. Yang ketiga, aktif ketika kuliah berlangsung gitu ya. Yang keempat, menyimak apa-apa yang dibahas di dalam setiap pertemuan. Yang berikutnya tentu saja nilai UTS dan UAS nilainya tinggi A gitu. Nah, karena Bu Neng itu memberikan nilai tingginya seperti itu, maka kalau ada mata kuliah lain selain TSM misalnya mata kuliah lain, Bu Neng itu polanya seperti itu. Pasti dapat A gitu. Nah, itu yang oleh Homans disebut sebagai proposisi sukses. Semakin seseorang mendapat imbalan tinggi, maka dia akan mengulangi tindakan serupa. Ya, akan mengulangi hal yang serupa. Itu proposisi sukses. Proposisi stimulus ya. Jika tindakan di masa lalu terjadi stimulus tertentu atau serangkaian stimulus, maka semakin besar pula kecenderungan orang tersebut mengulangi tindakan serupa. Kalau dulu dia dengan tindakan serupa mendapatkan hadiah, maka dia akan mengulangi lagi tindakan yang serupa itu, gitu ya. Misalnya begini. Ada pemilihan lurah nih di tempat kalian. Nah, kalian disogok pakai uang gitu untuk memilih seorang calon tertentu. Udah tuh, kalian milih tuh. Tergantung nih siapa yang bayar besar nih. Gitu kan kayak begitu. Dipilihlah calon tertentu. Nah, nanti pemilihan lurah yang berikutnya akan mengulangi hal yang sama karena yang lalu sudah terjadi begitu gitu, yaitu proposisi stimulus. Sementara proposisi nilai, semakin bernilai hasil tindakan bagi seseorang, semakin cenderung ia melakukan tindakan serupa dan seterusnya ya. Itu kata Homans ya. Just Homans yang nanti kalian pelajari
masing-masing dalil-dalil dari teori tersebut ya. Tadi ada pertanyaan, apakah hubungan manusia itu selalu social exchange gitu ya, pertukaran sosial? Kalau di dalam teori pertukaran memang iya gitu ya. Hubungan antar manusia itu kalau di dalam teori pertukaran itu adalah social exchange ya, hubungan pertukaran. Tapi pertukaran di sini bukan hanya uang, bukan semata-mata transaksi ekonomi ya, rupa rupiah atau dolar gitu. Tapi juga ada jasa-jasa yang lain. Ada jasa-jasa yang lain yang dipertukarkan. Tadi misalnya contoh hubungan persahabatan Putri dengan Lulu misalnya ya, dengan Mara ya. Hubungan persahabatan Putri dengan Mara. Kedua persahabatan ini itu ada untungnya tuh, keuntungannya banyak gitu. Kalau misalnya kerugiannya banyak, itu tuh pasti nggak bersahabat. Gitu. Ini orang kok merugikan melulu ya, gitu misalnya kayak begitu. Jadi pertanyaan tadi, apakah interaksi manusia itu social exchange? Dalam teori pertukaran tuh iya. Social exchange dia. Catatannya hubungan itu bukan hanya berupa uang. Tapi juga ada juga unsur uangnya ya. Ada juga unsur uang. Gini ya, para mahasiswa ya. Kalau ibu ya, sebisa mungkin itu orang tidak terlalu menanam jasa banyak ke ibu ya. Sebisa mungkin ya, orang itu tidak terlalu menanam jasa banyak ke ibu. Sebab menanam orang diri kita dengan beban jasa itu berat. Kecuali orang tersebut tuh ikhlas ya. Kecuali orang tersebut tuh ikhlas mau membantu gitu. Karena itu dalam konteks ibu ya, ini sharing kepada kalian. Di dalam konteks ibu itu minta bantuan kepada orang yang memang baik. Yang hidupnya memang pengen membantu hidupnya. Hidupnya tuh pengen bermanfaat bagi orang lain. Ibu jarang sekali ya, dan ibu sangat menghindari minta bantuan kepada orang yang suka hitung-hitungan. Ibu jarang sekali itu. Nanti ibu takut tidak bisa membalas dan diungkit-ungkit gitu ya. Dan diungkit-ungkit itu sedih ya. Itu sedih buat ibu sendiri ya. Nah, tetapi ibu sebisa mungkin itu berhubungan dengan orang yang memang orang baik. Orang baik yang hidupnya memang ingin membantu. Gitu. Hidupnya tuh ingin membantu, ingin memberikan, ada ya orang kayak begitu itu ya. Gitu. Dan ibu berhubungan dengan orang itu sebisa mungkin orang-orang yang seperti itu ya. Bukan yang orang-orang tuh apa-apa untung rugi gitu ya, kayak begitu. Ya iyalah, kenapa lu nggak dagang aja di pasar sana gitu kan, kayak begitu. Tapi ya orang baik seperti itu ya nggak banyak ya, nggak banyak, sedikit sekali. Mungkin di antara 1000 itu cuma ada 2 gitu ya, kayak begitu. Tapi nggak apa-apa lah, mendingan berhubungan dengan 2 orang itu daripada yang 1000 orang itu mengganggu hidup kita ya, kayak gitu. Jadi tadi pertanyaan, apakah hubungan manusia itu berupa social exchange? Iya, dalam teori pertukaran ya. Gitu. Terus juga ada pertanyaan, apakah teori pertukaran ini berjalan dengan baik? Sangat berjalan. Dia bukan hanya teori semata-mata teori ya, tetapi dia adalah praktek hidup di masyarakat, baik di barat maupun di timur ya. Baik di utara maupun di selatan, interaksinya itu interaksi pertukaran kok. Kalian saja misalnya di rumah gitu. Kalau misalnya kalian sebagai anak tidak membantu orang tua gitu, orang tua tuh pasti
mulutnya itu nggak berhenti tuh ya marahin kayak begitu. Itu artinya apa? Ya lu udah gua kasih makan, lu udah gua biayain kuliah gitu. Lu harus ada imbal baliknya dong. Bantuin orang tua kek apa gitu. Itu tuh teori pertukaran gitu. Jadi kalau ada pertanyaan apakah teori pertukaran ini berjalan dengan baik? Dia bukan hanya berjalan dengan baik, dia adalah praktek hidup kita sehari-hari. Ya. Praktek hidup kita sehari-hari. Sepanjang kalian berinteraksi dengan sesama, sepanjang itulah pertukaran terjadi. Ya. Sepanjang itulah pertukaran terjadi. Gitu. Baik itu pertukaran ekonomi maupun pertukaran jasa-jasa yang lainnya. Ya. Nah, bagaimana dengan statement semakin banyak pengorbanan yang dikeluarkan, semakin banyak pula imbalan yang diperoleh. Betul itu. Misalnya, kalau jadi staff dengan jadi direktur, ya dia berbeda ya, gajinya. Kalau jadi direktur, karena tanggung jawabnya besar, ya gajinya tidak setara dengan staff yang hanya misalnya ngurusin keuangan saja, yang hanya ngurusin administrasi saja, misalnya. Sementara si direktur ini, ya dia bertanggung jawab terhadap keuangan, dia bertanggung jawab terhadap administrasi, meskipun hanya pada kebijakannya, bukan dari pekerjaan teknisnya. Tapi karena tanggung jawabnya besar si direktur, uangnya juga lebih besar, gitu ya. Jadi setiap ini yang harus kalian tahu ya. Setiap kita memperoleh gaji yang besar, itu artinya tanggung jawabnya juga besar, gitu ya. Setiap kita dapat uang besar, tanggung jawabnya juga besar. Sebaliknya, kalau kita dapat uangnya kecil, tanggung jawabnya juga kecil, gitu ya. Jadi jangan iri sama orang yang kaya ya. Karena mungkin kerja kerasnya kencang sekali itu si orang kaya itu. Sama dengan kalian misalnya, jangan iri sama orang yang dapat nilainya A gitu ya. Atau A+, karena mungkin effortnya atau usaha untuk dia bisa mendapat A itu juga besar. Jadi semakin banyak pengorbanan yang dia keluarkan, semakin besar juga imbalan yang dia akan peroleh. Kecuali mungkin pegawai negeri ya, Ibu juga kurang tahu. Kalau pegawai negeri kan kadang-kadang yang tidak kerja pun juga dapat uang ya, kayak begitu gitu. Ibu nggak tahu juga. Tapi di dalam dunia usaha ya dalilnya seperti itu. Semakin seseorang mendilkan satu proyek karena dia berusaha keras, maka semakin dapat imbalan banyak dari proyek-proyek yang dia peroleh gitu ya dari usaha tersebut. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kita sampai jam 10 ya? Iya, Bu. Ya Allah, ya Rabbi. Udah selesai ya. Tapi sebelum diselesai, Ibu pengen kalian mereview lah 1-2 orang itu. Barang beberapa menit. Silakan. Ibu, aku mau coba tapi nggak lengkap. Ya, coba nanti dilengkapi sama yang lain. Nanti dilengkapi sama yang lain. Ini siapa nih? Aku Sakila. Maaf ya, Bu. Ya, coba kamu Sakila. Oke, silakan. Kamu bisa buka nggak videonya Sakila? Takut kepental, Bu. Oh ya, oke. Teori pertukaran awalnya ini tuh ilmu filsafat yang dikembangkan di sosiologi dipelopori oleh Jeremy Bentham ya. Itu tuh Bentham, jangan salah nyebut filosof besar itu. Bentham. Jeremy Bentham, ya. Oh, Bentham. Oh, oke, Bu. Itu filsuf Inggris. Inti filsafat ini tuh pertukaran adalah manusia makhluk yang hidupnya mencari keuntungan dan sedikit mungkin menghindari biaya. Jika mengeluarkan biaya sedikit, harus mendapatkan untung dari apa yang mereka keluarkan.
Jadi Jeremy Bentham berpendapat manusia adalah makhluk yang mencari imbalan bukan hanya materi tapi non materi. Contohnya itu ada orang yang bekerja di suatu tempat gaji yang didapat itu nggak besar, tapi dengan kerja di situ tuh membuat dia nyaman karena memiliki banyak teman. Terus dalil utama dari teori pertukaran adalah manusia selalu mencari keuntungan transaksi sosialnya dari orang lain. Teori ini bisa dibantah karena pada hakikatnya masih ada manusia yang tulus dan ikhlas meskipun jumlahnya itu dikit. Ada perumpamaannya yaitu memberi dengan ikhlas itu seperti membuang air besar di pagi hari. Kalau udah keluar jangan diingat-ingat lagi. Contoh dari perumpamaan itu tuh kayak perlakuan orang tua terhadap anaknya. Masih mengharapkan imbalan, seharusnya itu setiap kita melakukan perlakuan yang baik maka harus ikhlas, jangan mengharapkan imbalan atas perlakuan baik kita. Teori pertukaran dalam sosiologi dipelopori oleh John Homans ya Bu. George Homans. George Homans. Menurutnya orang terlibat dalam tindakan tertentu memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Jadi teori ini tuh berasal dari transaksi ekonomi, namun bagi teori pertukaran tidak dapat diukur oleh uang saja. Terus teori pertukaran ini berjalan dengan baik? Teori pertukaran ini tuh berjalan baik karena teori ini dipraktekkan di sehari-hari, baik pertukaran ekonomi atau pertukaran jasa yang lain. Udah Bu, aku nyatetnya segitu aja. Oh iya. Tadi sama pemateri dipresentasikan soal proposisi George Homans nggak? Iya Bu, tapi aku nggak nyatet pas Ibu nge-review, pas Ibu nerangin. Tadi ketinggalan. Enggak, tapi sama pemateri disampaikan, pemateri yang sebelumnya. Disampaikan. Pemateri tadi. Yang proposisi ya, George Homans. Iya Bu, disampaikan. Coba ditulis, direview tentang proposisi itu. Siapa yang bisa bantu? Bantu Sakila. Yang proposisi George Homans. Bu, saya Ya, mau bantu, saya cuman sekedar bagian-bagian daripada proposisi dari Homans saja Bu. Secara detail penjelasannya kurang. Saya ingin ingin memaparkan terkait yang tadi masih belum disampaikan oleh Sakila. Yang pertama itu tadi dari awal tuh Ibu sudah menjelaskan bahwasanya kita sebagai orang sosiologi ketika ingin memahami konteks daripada sosiologi itu sebaiknya kita juga memahami daripada filsafat, karena memang sejatinya bahwasanya filsafat itu merupakan disiplin ilmu yang banyak mengeluarkan banyak teori-teori yang diimplementasikan dalam disiplin ilmu lain. Selanjutnya itu terkait daripada pandangan dalam teori pertukaran ini, bahwasanya manusia itu selalu bersaing antara satu dengan yang lainnya, lain daripada manusia itu selalu mencari keuntungan dalam segala macam transaksi sosial. Selanjutnya itu hidup ikhlas adalah sebagai kunci, karena ketika kita mempraktekkan konsep ikhlas sendiri, hidup itu akan terasa enteng seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Nengdara. Selanjutnya terkait daripada lima proposisi menurut Homans. Yang pertama ada proposisi sukses, terus ada stimulus, ada nilai, ada deprivasi, ada proposisi restu agresi, dan proposisi rasionalitas. Dan dalam teori pertukaran sosial exchange itu memang terterap dalam kehidupan sosial, dan karena memang sejatinya dalam proses kehidupan manusia itu realitanya selalu mengharapkan akan imbalan-imbalan di dalam segala macam proses pertukaran-pertukaran sosial gitu. Itu Bu mungkin yang saya bisa lengkapi. Baik, terima kasih Sakila sama Labib, review yang sangat baik ya. Mudah-mudahan semua mahasiswa bisa menangkap apa yang sudah Ibu sampaikan semuanya ya, tanpa kecuali. Karena mungkin bagian-bagian itulah yang nanti akan diujikan ya, baik untuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Jadi apa-apa yang sudah disampaikan, itulah yang nanti yang akan
diujikan kepada kalian. Tapi lebih dari itu sebenarnya ilmu ini ya bukan hanya untuk ujian semata ya, tapi untuk memahami hidup kalian ya, untuk memahami hidup kalian, untuk menjadi apapun ya, untuk menjadi apapun sesuai dengan profesi kalian nanti ya, nanti jadi ilmunya sudah punya nih. Nah, jangan lupa di akhir absen, jangan lupa ya buat Ibu rekap. Kita foto bareng, juga fotonya jangan lupa dikirim ke WAG, karena setiap bulan tuh ternyata harus kewajiban fakultas ya. Untuk dikirim ke fakultas ya, bulan September kemarin sudah, tinggal nanti bulan Oktober ini foto bulan Oktober ya buat kita. Nah, mari kita akhiri perkuliahan pertemuan kelima ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo kita tolong siapa nih yang mau foto? Tolong dibuka itunya. Videonya, dan jangan lupa dikirim ya ke WAG ketua kelas. Ibu. Ya, Labib ya ketua kelasnya ya. Oke. Ya silakan. Siapa nih yang moto nih? Labib juga. Ya oke. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Oke. Oke, Ibu keluar dari room ya, room meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih baik Bu. Nah. Rentek badan Bib. Kacau nge, aduh. Oh ya, obat ini udah kayak kangkung. Kangkung. Kacau. Udah kerokin gue dah. No aja no punya plosa. Aja mah parah. Gila langsung surut partisipannya. Dah lu mau kemana Dak? Pakai baju koko? Sholat tahajud. Sholat tahajud. Sholat duha. Masya Allah ya. Gila. Oke apa nih ya kalau ngobatin badan pada ngilu? Apaan sih dah nggak kedengeran? Pakai koyo atau gue pakai hot ink. Apaan sih? Enggak lu aneh lu. Emang langsung ya? Langsung redaan gitu teh. Enggak lu aneh lu. Lu jompo teh. Lu seluruh badan teh. Gue seluruh badan ngilunya. Iya. Nah itu mati tuh. Pakai hot ink cream Mbak. Ya koyo. Iya masa hot ink cream satu badan. Kalau badan belum sama cewek Bib. Belum sama cewek. Emang gitu ya. Oke. Inti-intinya gitu ya teh maksud gue. Gue paham kok teh kayak Dida mempersulit emang. Pertanyaan saya kemarin mau dijawab. Teh, BTW itu teh recordnya coba di stop. Oke, lupa.